Dimulainya penyelewengan. Mereka segera menyimpang dari jalan yang ditempuh oleh nenek moyangnya yang mendengarkan perintah Tuhan. Mereka melakukan yang tidak patut. Hakim-Hakim 2 ayat 17b. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Saat teduh kita hari ini dari kitab Hakim-Hakim pasal 1 dan 2. Tetapi memang konsentrasi kita di pasal 2 ayat 6 sampai 23. Kitab Hakim-Hakim mencatat periode gelap dalam sejarah bangsa Israel, periode gelap dalam sejarah umat Allah. Setelah luar biasa dipimpin oleh Musa, dipimpin oleh Yosua, maka periode gelap muncullah. Yosua dan generasi seangkatan Yosua telah meninggal. Bangsa Israel mulai hidup menyimpang dari Tuhan. Hakim-Hakim 2 ayat 6 sampai 23 menggambarkan siklus berulang. Mereka meninggalkan Tuhan, lalu dihukum, berseru kepadanya, dibangkitkan seorang hakim untuk menyelamatkan mereka. Namun setelah hakim itu mati, mereka kembali berbuat jahat. Ketika Yosua hidup, Israel tetap setia karena melihat perbuatan Tuhan. Namun setelah generasi itu tiada, muncul generasi yang tidak mengenal Tuhan. Ada gap generasi. Kegagalan mewariskan iman menyebabkan mereka mudah berpaling kepada ilah-ilah lain. Israel mulai menyembah Baal dan Asitoret yang membangkitkan murka Tuhan. Tercatat di dalam Hakim-Hakim 2 ayat 11 sampai 15. Sebagai akibatnya, mereka diserahkan kepada musuh dan hidup dalam penderitaan akibat dosa mereka. Tuhan menunjukkan belas kasihan dengan membangkitkan hakim-hakim untuk membebaskan Israel. Namun setelah hakim itu wafat, mereka kembali berbuat dosa yang lebih besar. Dikatakan, mereka segera menyimpang dari jalan yang ditempuh oleh nenek moyangnya yang mendengarkan perintah Tuhan. Mereka melakukan yang tidak patut. Tuhan membiarkan bangsa-bangsa Kanaan tetap tinggal untuk menguji kesetiaan bangsa Israel. Namun Israel justru terus jatuh ke dalam dosa dan penyembahan berhala. Hal ini menunjukkan bahwa ketidaktaatan membawa konsekuensi serius. Tuhan tidak tinggal diam terhadap dosa. Tuhan juga menggunakan situasi sulit untuk menguji dan mendidik umatnya. Bangsa Israel harusnya belajar dari apa yang sudah dipesankan oleh Yosua, oleh Musa. Tetapi ternyata mereka jatuh terus di dalam kesalahan mereka. Dan jatuhnya itu bukannya sekali tetapi terus berulang. Ini menjadi peringatan bagi kita juga agar tidak mengeraskan hati dan selalu berpegang pada jalan Tuhan. Mewariskan iman pada generasi berikutnya adalah sangat penting, agar mereka tetap mengenal Tuhan dan tidak menyimpang dari jalannya. Kita juga harus berhati-hati agar tidak terpengaruh nilai-nilai dunia yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kasih dan kesabaran Tuhan memberi kesempatan bagi yang mau bertobat, namun dosa tetap membawa konsekuensi serius. Maka kita harus hidup dalam ketaatan dan senantiasa mengarahkan hidup kepadanya agar tidak jatuh dalam siklus penyelewengan yang sama. Selamat ulang tahun Michael Chris Antono dan Ibu Selvia Halili. Doa akan saya japri. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.